Ada satu anak yang berumur 1 tahun muncul di depan gua serigala. Seekor serigala sudah menjelajahi hal ini. Serigala ini sembunyikan gigi taring. Kelihatan sangat khawatir. Serigala ibu dan bapak juga keluar. Ini adalah orang. Berdua serigala sangat bingung. Mengapa ada orang di sini? Ibu serigala menjulurkan lidahnya dan menjilati tubuh bayi. Ia menjelajahi darah ini bukan darah orang. Mungkin anak ini baru memiliki pengalaman berbahaya. Mereka belum paham tentang masalah ini. Tiba-tiba seekor hiena datang. Ketika lihat anak, matanya langsung terang. Keluarga serigala melindungi anak. Hiena tidak bisa mendekati anak. Kelihatan serigala lebih kuat. Hiena tidak berani dan langsung berlari. Serigala ibu dan bapak bawa anak ke kelompok serigala. Kemudian mengadakan pertemuan. Kelompok serigala tidak tahu anak ini dari mana. Semua sangat khawatir. Karena mereka sudah diajarkan untuk menjauh dari manusia. Meskipun anak kecil juga bahaya. Tapi hak untuk memutuskan anak itu bisa tinggal di sini atau tidak. Memiliki Raja Serigala. Dalam pertemuan, ada 3 ekor setuju untuk anak tinggal di sini. Itu adalah serigala ibu, serigala bapak, dan seekor macan kumbang hitam. Ia bawa seekor rusa ke kelompok serigala. Sebagai imbalan mereka tidak membunuh anak. Raja Serigala memikir. Akhirnya, dia memutuskan. Selamat anak. Pada saat ini, seekor harimau yang jahat dalam hutan datang ke pertemuan. Di belakangnya adalah seekor hiena. Harimau ini sangat jahat. Sering membunuh orang, dan sangat liar. Semua hal itu membuat semua hewan sangat marah. Tetapi mereka tidak bisa menang dia. Harimau mau anak ini. Karena dia baru membunuh kelompok orang. Dalam kelompok itu ada orang tua anak ini. Pada saat itu, harimau tidak perhatian anak jadi anak baru ke sini. Kelompok serigala memamerkan taring. Mendekati harimau dan hiena. Raja Serigala berkata anak ini sekarang memiliki kelompok serigala. Jika Anda berani menyentuhnya, serigala langsung terkam. Harimau langsung mengancam. Dia pasti makan anak ini di masa depan. Kemudian langsung pergi. Dari saat itu, anak dibesarkan oleh serigala. Nama dia Mowgli. Beberapa tahun kemudian, Mowgli dibesarkan oleh binatang. Rekan paling bagus Mowgli adalah macan kumbang hitam. Macan kumbang hitam selalu membawa dia kemana-mana. Dia adalah teman dan gurunya. Macan kumbang hitam mengajar Mowgli berburu. Tidak hanya mengajar dia cara menggunakan kekerasan, akan tetapi mengajar tetap baik hati. Setelah membunuh mangsa, sebelum dia mati, langsung melihat matanya. Kalau begitu, jiwa mangsanya tidak pergi sendiri. Mowgli tidak disambut di kelompok serigala. Di samping serigala ibu dan bapak selalu baik. Dia juga ada satu teman serigala. Dia adalah serigala dengan albinisme. Mereka sama. Diisolasi dan stigma. Mowgli tinggal bersama teman bahagia beberapa tahun saja. Pada satu hari, dia sedang berenang di danau. Ketika menyelam ke bawah, tiba-tiba dia melihat semua ikan berlari. Mowgli melihat di atas. Harimau jahat itu sedang minum air. Sudah lama, ia tidak muncul di sini. Ketika harimau menjulurkan lidahnya, darah di mulutnya masuk ke air. Mungkin dia baru membunuh orang. Mowgli berusaha menahan napas dan bersembunyi di dalam air. Setelah harimau pergi, dia baru keluar. Kemudian langsung berlari. Suara harimau mengaum di belakang. Tetapi orang tidak bisa menang. Mowgli tidak bisa cepat daripada harimau. Waktu kepanikan dia tidak sengaja melompat ke dalam perangkap harimau. Jeritannya bergema di hutan. Macan kumbang hitam mendengar dan langsung datang. Sangat beruntung, Mowgli dalam perangkap harimau. Dia tidak luka. Tadi, pada saat dia jatuh ke dalam perangkap, dia melihat harimau berputar-putar di atas. Kemudian hilang. Lalu ada sesuatu yang panjang turun. Itu adalah belalai gajah. Dia meraih pinggang dan menariknya ke atas. Seekor gajah besar sudah selamat Mowgli. Semua badan gajah menutupi lumut hijau. Gading gajah kanan sudah patah. Dia gak bilang apa, langsung pergi. Pada saat ini, macan kumbang hitam juga sampai. Kemudian bawa dia pulang. Meskipun kali ini sudah aman. Tetapi harimau tetap jahat. Dia terkam seekor sapi milik manusia. Kemudian bawa sapi itu ke kelompok serigala. Untuk orang pikir serigala membunuh sapi. Untuk manusia dan serigala berselisih. Jadi harimau mendapat manfaat.
Meskipun manusia benci dia tetapi gak bisa mencari dia. Kelompok serigala tahu tujuan harimau adalah Mowgli. Mereka mau anak pergi saja. Tetapi Raja Serigala tidak setuju. Tidak izin anak ditinggalkan. Pada malam, macan kumbang hitam bertemu dengan Raja Serigala. Minta bawa Mowgli ke desa manusia. Untuk dia tinggal bersama manusia, dia baru aman. Dari kejauhan, Raja Serigala melihat api milik manusia. Ekspansi manusia sudah ambil alih hutan hijau. Mungkin di masa depan akan terjadi konflik. Kalau anak ini bisa mendapatkan pendidikan dan pelatihan, dia bisa menjadi utusan perdamaian hutan hijau. Raja Serigala berharap pada Mowgli. Meskipun sekarang tidak ada serigala yang bisa mengerti masalah ini, mereka tetap tidak terima anak. Kalau dia bisa lulus kompetisi pelatihan lari, dia akan diakui oleh kelompok serigala. Tetapi masalah sekarang, Mowgli bisa atau tidak? Dia tumbuh di hutan jadi dia terbiasa dengan cara hewan bereaksi. Mowgli menangkap secara cepat serangga yang sedang terbang. Hanya mendengar saja, tidak perlu melihat. Kemudian dia langsung makan serangga itu. Karena dia pikir dia adalah binatang. Tidak ada kebiasaan manusia. Setiap hari Mowgli latihan dengan guru beruang. Kelihatannya bodoh tapi sangat ketat. Cara melatih sangat menakutkan. Taruh kalajengking di badan Mowgli. Ketika kalajengking meracuni ke wajah dia, guru minta dia tidak bisa bergerak. Hal ini melatih perhatian dan tekanan dia. Kekurangan Mowgli adalah berlari. Sebenarnya dia adalah manusia. Meskipun dia berlari cepat, dia juga gak bisa menang serigala. Tetapi serigala menghargai kemampuan berlari cepat. Ketika setiap serigala lulus ujian lari tradisional, dia baru diakui oleh kelompok. Pada satu hari, macan kumbang hitam bilang dengan Mowgli, keadaan hutan semakin hari semakin serius. Setiap hari harimau mau makan Anda. Dia terus-menerus datang untuk mengganggu serigala, itu adalah ancaman bagi semua. Kalau Mowgli tidak lulus ujian ini, dia akan kembali desa untuk manusia. Mowgli langsung takut. Karena dia belum pernah pikir dia adalah orang. Dia adalah seekor serigala. Kalau dia harus pergi seperti dia meninggalkan rumahnya. Tetapi dengan takdir dia, anak kecil tidak bisa memutuskan. Mowgli hanya bisa berlatih dengan gila. Kalau dua kaki gak bisa berlari cepat seperti serigala, jadi dia harus melatih untuk memanjat pohon seperti monyet. Sudah sampai saat ujian. Mowgli dan beberapa serigala ikut ujian. Peraturan adalah, macan kumbang hitam akan mengikuti mereka di belakang. Kalau tidak ditangkap oleh macan kumbang hitam, bisa berlari sampai tujuan jadi lulus. Sebelum mulai, Mowgli menyadari bahwa mata macan kumbang hitam menatapnya dengan aneh. Dia adalah tujuan, sangat jahat. Mowgli merasa gak nyaman. Sudah mulai. Semua berlari. Mowgli tahu dia gak bisa cepat seperti serigala. Jadi dia guna cara lain. Mowgli lompat dari tebing, ambil dahan pohon. Kemudian gunakan kekuatan dari dua tangan. Dia seperti harimau berayun bolak-balik. Ketika dia baru turun, macan kumbang hitam muncul. Dengan cepat dia menerkam Mowgli. Bersandarkan pada tubuh kecil dia menjalin di antara akar. Jadi macan kumbang hitam tidak bisa terekam. Tetapi macan kumbang hitam menggigit akar pohon. Seperti mau membunuh Mowgli. Dia cepat memanjat pohon. Macan kumbang hitam langsung ikut. Dia sudah bisa berlari. Mowgli terus berayun dengan dua tangan. Dia sudah dekat sampai tujuan. Guru beruang sangat senang. Hanya tinggal beberapa langkah lagi. Macan kumbang hitam menerkam dan dia langsung jatuh ke tanah. Jadi Mowgli tidak lulus. Ini adalah pertama kali dia menghadapi macan kumbang hitam. Kemudian Mowgli menangis. Dia marah dan mengatakan ini tidak adil. Macan kumbang hitam hanya ikut dia saja. Tidak mau saya lulus. Tetapi hasil adalah hasil. Dia tidak bisa berubah. Mowgli melarikan diri dalam kesedihan. Dia gak tahu, setelah dia pergi macan kumbang hitam dan beruang berkelahi. Karena beruang tidak setuju dengan macan kumbang hitam. Anaknya sangat sedih, tidak mau berbicara dengan siapa. Sebenarnya, dengan umur ini hanya makan, bermain dan senang saja, tidak khawatir apapun. Tetapi hari itu dia sangat sedih dan khawatir. Teman bernama Putih Kecil datang. Kasihan Mowgli, mau bermain bersama dia. Tetapi dia tidak peduli. Putih Kecil tidak pergi. Dia berkata dia juga kesepian. Semua juga benci dia. Tetapi ibunya sudah bilang. Dia dan Mowgli sangat khusus. Tiba-tiba Mowgli marah.
Dia berteriak pada putih kecil, dan bilang dia tidak khusus. Dia albinisme. Dia adalah monster. Mendengar kata-kata kejam dari sahabat, putih kecil sangat sedih. Dia menangis. Ketika Mowgli menyesal dan mau minta maaf, sahabat dia sudah hilang. Pada hari itu, saat menangkap umpan Raja Serigala, tidak bisa gigit umpan. Gosip menyebar jauh lebih cepat. Ketika Raja Serigala kembali, harimau sudah berada di sana. Dia angkuh berkata, Raja Serigala sudah gagal pada saat menangkap umpan. Jadi dia gak bisa jadi raja lagi. Ia harus mengawasi perjuangan untuk pilih raja baru. Dia bilang serigala yang mudah berkelahi raja. Serigala mana yang menang, bisa menjadi raja. Kelompok serigala sangat bodoh. Tidak tahu tujuan harimau. Jadi mereka mulai berkelahi raja. Satu ekor jatuh, sampai ekor kedua. Kedua jatuh, sampai ketiga. Semua mulai berkelahi raja. Semua mau membunuh dia. Mowgli melihat keadaan ini, dan melihat mata harimau. Dia langsung paham. Mowgli mau bantu. Tetapi kalau dia sendiri, tidak bisa. Tiba-tiba dia ingat. Ekor hiena dibakar oleh manusia. Dia masih ingat suara menjerit kesakitan. Jadi dia berlari ke desa manusia. Guna dahan pohon untuk ambil api. Kemudian langsung kembali hutan. Pada saat ini, raja sudah luka keras. Mowgli juga sampai tepat waktu. Dia guna api untuk mengusir semua serigala yang mau berkelahi. Akhirnya dia guna api ke arah harimau. Untuk mengusir dia. Harimau takut dan berlari. Kemudian Mowgli ke tempat Raja Serigala. Dia tidak pikir. Raja Serigala berkata, minta Mowgli pergi saja. Karena dia sudah guna senjata dari manusia. Untuk mengusir temannya. Dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Kata-kata itu membuat api di hati Mowgli padam. Dia pelan-pelan pergi. Mowgli melihat serigala ibu dan bapak. Guru beruang hitam dan macan kumbang hitam. Tetapi tidak ada orang mau dia tinggal di sini. Tidak ada orang bantu dia. Jadi Mowgli berlari. Dalam hujan. Berlari ke desa manusia. Tetapi dia sangat sakit hati. Dia guna api ke arah manusia. Tidak mau mendekati mereka. Sampai saat dia ditembak. Manusia mengunci dia di dalam kandang. Mereka kasih makan yang matang, kue bakar dan daging. Mowgli tidak pakai tangan untuk makan. Dia pakai mulut untuk gigit. Baru gigit daging saja, dia langsung membuang. Kemudian dia menjulurkan lidah. Dia tidak bisa tahan dengan rasa asin itu. Banyak anak kecil melihat dia. Pukul Mowgli. Mereka gak tahu, dia sangat kuat. Langsung ambil tongkat. Mereka tidak bisa ambil. Mereka mengunci Mowgli sangat lama. Pada satu hari, macan kumbang hitam datang untuk mengunjungi dia. Mowgli senang sampai menangis ketika lihat macan kumbang hitam. Sayang sekali, dia tidak selamat ia. Untuk menyarankan dia tinggal di sini. Karena hutan bukan rumah dia lagi. Dia memiliki manusia. Macan kumbang hitam bilang tentang keluarga dia. Sebenarnya, pada saat Mowgli masih kecil, orang tuanya dibunuh oleh harimau. Pada saat harimau tidak perhatian, macan kumbang hitam sudah selamat dia. Waktu pertama, macan kumbang hitam mau dia hidup. Sekarang dia tetap mau begitu. Jadi meskipun dia menangis dan menolong, macan kumbang hitam juga tahan dan pulang ke hutan. Pada hari berikutnya, Mowgli bangun. Kandang sudah buka. Pemburu itu tidak mau mengunci dia lagi. Dia langsung keluar. Dia melihat pemburu sedang mengasah pedang. Di depan, ada tubuh seekor babi hutan besar. Dia langsung gigit. Tetapi pemburu mengusir dia. Dia pikir sebentar dan kasih pisau. Untuk dia belajar potong daging dengan pisau. Mowgli belajar sangat cepat. Dia langsung potong daging dan makan. Kemudian ada satu ibu sangat baik hati. Bantu dia mandi. Lalu mereka kasih sepatu dan kepang rambut untuk dia. Pemburu itu berikan satu pisau. Jadi Mowgli percaya pemburu. Semua orang ramah dan baik dengan Mowgli. Dia semakin hari semakin biasa dengan kehidupan di sini. Meskipun kehidupan di sini beda dengan hutan. Tetapi juga baik. Jadi ketika saudara serigala Mowgli muncul, minta dia kembali hutan untuk bantu mereka. Dia menolak. Mungkin cerita sampai di sini saja. Tetapi pada malam itu, pemburu mabuk. Mowgli sangat menarik dan masuk kamarnya. Dia menemukan sisi gelap jahat dari manusia. Burung dibunuh. Kepala rusa di dinding. Ular sudah mati dalam botol kaca.
Monyet direndam dalam formalin. Akhirnya yang buat dia sakit hati. Kepala serigala dengan albinisme. Mowgli langsung tahu itu sahabatnya, Putih Kecil. Dia ingat kata-kata terakhir yang sudah bilang sama teman. Dia ingat air mata terakhir. Semua sudah terlambat. Putih Kecil sudah mati. Kemudian pemburu pergi. Mowgli berusaha tahan kesakitan. Pada malam itu, hati sakit sampai mati. Sampai pagi, dia sudah paham. Mowgli bukan orang jahat. Dia harus kembali hutan. Jadi dia masuk kamar pemburu. Dia melihat bekas luka di pinggang. Mungkin orang ini juga dendam terhadap harimau. Dia ada rencana. Mowgli menemukan gading gajah di samping tempat tidur. Dia tahu gading gajah mana. Jadi dia ambil gading kembali hutan. Kemudian kasih ke gajah. Selanjutnya, dia mengusulkan transaksi. Kalau gajah bantu untuk membunuh harimau, jadi dia akan antar gajah ke rumah pemburu untuk balas dendam. Mowgli kembali ke kelompok serigala dan cerita tentang rencana. Tetapi Raja bilang kelompok serigala tidak bisa ikut. Karena peraturan hutan tidak izin. Beruntung Mowgli tidak memiliki kelompok serigala. Jadi dia tidak ikut peraturan di hutan. Dia mulai rencana membunuh harimau. Pada saat yang tepat Mowgli meneriakkan nama harimau di hutan. Mau berkelahi sama dia. Suara dia bergema di seluruh hutan. Tidak lama, harimau muncul di depan Mowgli. Dia lihat anak sedang guna pisau. Akhirnya sudah sampai waktu untuk makan dia. Tiba-tiba anak beri sinyal. Gajah-gajah besar keluar dari tempat penyergapan. Cepat mengepung harimau. Harimau tahu dia ditipu. Dia langsung berlari ke arah anak. Tetapi gak bisa. Pada saat berkelahi, anak menusukkan pisau ke punggung harimau. Lalu berkelahi sama harimau. Harimau menjatuhkan dia. Dia langsung ambil ekornya. Untuk harimau tidak bisa gigit. Kali kedua, anak jatuh. Mowgli berlari. Gunakan kekuatan untuk memanjat pohon. Menghasut harimau juga melompat. Kemudian Mowgli ambil pisau di punggung harimau. Pada saat ini, tembakan senjata terdengar. Itu pemburu dari jauh. Dia siap menembak. Dia mau balas dendam dengan harimau. Gajah-gajah keluar. Harimau langsung berlari. Mowgli ambil pisau dan ikut. Pemburu sudah menembak. Tetapi ke Mowgli. Harimau melihat anak sudah luka. Mau membunuh dia. Pemburu menembak lagi. Dia tidak melihat gajah sedang datang. Pada saat pemburu siap menembak, harimau diterkam oleh Raja Serigala. Kemudian pemburu juga dibunuh oleh gajah. Mowgli melihat tentang arah harimau. Raja Serigala sudah selamat dia. Raja juga ditembak. Harimau berdiri. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa. Karena kelompok serigala di belakang anak. Harimau pergi. Mowgli langsung ke tempat raja. Serigala tua sudah sampai waktu terakhir. Ia meninggalkan wasiat ingin Mowgli menjadi pemimpin serigala. Kemudian dia berhenti bernapas. Anak ambil pisau. Dia mengikuti noda darah ke tempat harimau. Mowgli melihat harimau jatuh di tanah. Ketika anak mendekati, harimau tetap mau berkelahi. Tetapi Mowgli lebih cepat. Kemudian anak pakai pisau untuk membunuh dia. Anak ikut kata-kata yang macan kumbang hitam sudah mengajar. Langsung melihat ke mata harimau. Dekat dia ketika siap pergi. Pertarungan di hutan berhenti. Harimau mati dan pemburu sudah meninggal. Raja Serigala juga mati. Manusia dan serigala tidak ada konflik lagi. Mowgli juga diakui oleh hutan. Menjadi Raja Serigala. Sama dengan kata-kata yang Raja Serigala sudah bilang dulu. Anak memiliki hutan. Akan membawa kedamaian ke hutan. Tetapi dia sudah hilang sahabat. Membunuh musuh paling kuat. Anak kecil yang sederhana. Tidak ada lagi. Semua kenangan dan cinta sahabat. Juga ikut Putih Kecil. Hilang selamanya. Mungkin kesakitan harga yang tertinggi untuk membayar kedewasaan.